شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, Masya Allah, selamat datang kembali di serial Ramadan Surabaya Mengaji. Serial Ramadan Surabaya Mengaji merupakan serial video yang insya Allah membahas tema-tema seputar Ramadan. Selama bulan Ramadan ini insya Allah upload setiap hari di channel YouTube Surabaya Mengaji. Di episode kali ini kita bersama guru kita, Ustadz Muhammad Syaputra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, di episode kali ini kita membahas seputar tanda-tanda amalan diterima. Masya Allah, di bulan Ramadan ini tentu kita banyak melakukan amal ibadah, Ustadz. Dan tentu kita sebagai seorang muslim berharap agar amalan kita ini bisa diterima. Namun, kita tidak bisa memastikan amal kita yang kita lakukan ini diterima. Tapi apakah ada tanda-tanda, Ustadz, terkait amalan yang diterima itu seperti apa, Ustadz? Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi memang kita tidak bisa pastikan ya semua amal kebaikan kita lakukan itu mesti diterima oleh Allah. Akan tetapi ada tanda-tanda yang kita harapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda-tanda itu bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya atau ada beberapa kita akan bahas di antaranya ya. Di antaranya yang pertama adalah dilihat dari sisi kebaikan yang dirasakan ketika hidupnya di dunia. Kalau untuk hidup di akhirat kita belum tahu kan gitu ya. Tapi ketika kita di dunia ini kita mendapatkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan gitu ya. Itu bisa jadi disebabkan karena amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan baginya dengan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini menurut para ulama adalah di antaranya adalah ya ketentraman hidup dan qanaah. Qanaah. Allah memberikan satu karunia yang luar biasa yang menjadikan seorang hamba itu bisa benar-benar merasakan nikmat Allah SWT di dunia. Itu adalah Allah memberikan dalam hati orang yang beramal soleh itu qanaah. Jadi ketika dia bisa merasakan kenikmatan seberapapun besar nikmat yang Allah berikan kepadanya dan itu mendorong dia untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut, maka di situ ada tanda qanaah dalam hatinya dan itu bisa jadi ya merupakan tanda bahwa amal solehnya sudah diterima oleh Allah SWT. Karena menghasilkan kebaikan berupa qanaah tersebut yang merupakan janji Allah untuk memberikan kebahagiaan hidup atau kebaikan hidup bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian juga akan menghasilkan ketentraman, ketenangan berupa jauhnya dari rasa sedih dan rasa takut. Maksudnya apa di sini? Bukan berarti kemudian seorang mukmin ini tidak pernah sedih sama sekali, tidak pernah takut, bukan. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi semacam ini, kondisi-kondisi yang menuntut seorang mukmin itu untuk sedih atau takut, itu pada akhirnya akan mengantarkan hati ini untuk tentram gitu kan, karena merasa Allah itu dekat dengan dia gitu ya. Ada Allah yang bisa menolongnya dalam semua permasalahan hidupnya. Intinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengingatnya di kala kondisi-kondisi demikian sehingga membuat dia merasa tentram, merasa ya jauh dari rasa takut yang berlebihan atau kesedihan yang membuat dia depresi, stres atau yang semacamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ketika menjelaskan tentang keadaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka nanti akan mendapatkan kabar gembira ya, di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi ketentraman, ketenangan hidup dengan jauhnya dari ya, rasa takut yang berlebihan atau rasa sedih yang berlebihan itu akan diperoleh bagi orang yang melaksanakan
amal kebaikan yang amal kebaikannya diterima. Karena tidaklah seseorang itu beramal soleh kemudian diterima oleh Allah amal solehnya kecuali dia pasti orang yang bertakwa, kan gitu ya. Karena Allah itu innallaha la yataqabbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu benar-benar menerima dari orang-orang yang bertakwa, gitu kan. Dari orang yang bertakwa. Termasuk juga ketika amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa itu akan dia peroleh. Seperti Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar bagi semua problematika hidupnya. Allah tidak biarkan dia itu kesulitan terus gitu ya. Pasti akan ada jalan keluarnya. Dan Allah akan berikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangkanya. Termasuk juga Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi urusan yang mudah. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan agamanya dimudahkan oleh Allah SWT. Termasuk juga bagi orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala intinya menjadikan ya semua kehidupannya di dunia ini menjadi baik. Ya, menjadi baik. Nah, sehingga dari sisi itu kita bisa mendapati bahwa tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut kecuali pasti disebabkan karena amal kebaikannya yang telah diterima oleh Allah sehingga berpredikat dia menjadi orang yang bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Ada juga yang menjadi salah satu tanda yang dikatakan oleh para ulama bahwa amal soleh seseorang itu diterima adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau menukilkan perkataan para ulama salaf bahwa thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang muncul setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatu ala qabulil hasanatil ula. Ya, kata para ulama, maka barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan kemudian dia bisa mengikutkan kebaikan pertama itu dengan kebaikan yang berikutnya, kebaikan kedua, kemudian kebaikan ketiga dan seterusnya gitu ya. Maka itu merupakan tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama. Ya, misalnya ya, ketika kita dalam 1 bulan penuh itu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya kita bisa memenuhi malam hari untuk qiyamul lail, siang hari untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kebiasaan ibadah kita ini kemudian terus berlanjut, memberikan pengaruh-pengaruh positif pada kehidupan kita setelahnya, maka ini menunjukkan salah satu tanda gitu ya, bahwasanya amalnya ini diterima oleh Allah. Meskipun kita tidak bisa pastikan, tapi seperti itulah ya, kondisi kebaikan itu mesti akan menghasilkan kebaikan. Gitu. Allah berfirman hal jazaul ihsan illal ihsan kan gitu ya. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali adalah kebaikan pula. Ya, termasuk juga ketika seseorang itu ketika melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Yang pada akhirnya sholat yang dilakukan dengan baik dan benar, penuh dengan kekhusyuan, rukun dan syarat wajibnya terpenuhi dengan baik, ya, tentunya akan menjadi sholat yang diterima. Gitu kan. Allah katakan dalam Al-Quran sholat yang diterima itu akan memberikan pengaruh perubahan yang positif. Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana ini? Tentu salat yang baik. Tentu salat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau salat itu baik sesuai tuntunan syariat, mesti salat itu diterima. Sehingga menghasilkan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Salat itu akan bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kalau kebaikan-kebaikan kita lakukan ternyata gitu ya, dikala kita melalui bulan Ramadan masuk pada bulan Syawal kok kemudian penurunannya itu cepat sekali gitu ya. Nah, ini harus diteliti selama di bulan Ramadan ketika dia menghabiskan waktunya untuk ibadah, itu niat dan motivasinya apa? Niat dan motivasinya apa? Kita tahu yang namanya ibadah itu diterima oleh Allah jika terpenuhi 2 syarat. Niat yang lurus, ikhlas karena Allah. Dan tentunya dengan keikhlasan itu akan mewujudkan kesungguhan gitu ya, penghayatan yang penuh kepada ibadah yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti tuntunan Rasul SAW dalam teknis pelaksanaan ibadah tersebut.
Nah, kalau ada orang itu kemudian dia tidak mendapatkan kelanjutan taufik dari Allah setelah Ramadan berlalu, maka ini tanda tanya besar. Bisa jadi ya salah satu dari 2 syarat diterimanya amal ini yang cacat di dalamnya. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan tanda-tanda diterimanya amal. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Jangan lupa simak juga serial Ramadan di episode berikutnya di bulan Ramadan. Tayang setiap hari di channel YouTube Surabaya Mengaji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.